Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Di Cahyo di podcastnya Kedai Kopi. Sore ini kita kedatangan selebritis mahasiswa Indonesia, Mas Melki Sedegwang. Sore Mas. Sore Mas. Salam kenal. Salam Mas. Oke Mas Melki, terima kasih sebelumnya sudah hadir pada sore hari ini ya, di tengah kesibukan sedang mengerjakan skripsi ya. Siap. Skripsi. Luar biasa nih kesibukannya. Mas Melki ini ya, kita kenal sebagai ketua BEM ya Mas ya. Ketua. Nah, kalau di universitas lain, kalau saya kan dulu alumni Undip, sebetulnya presiden BEM gitu. Jadi beda-beda. Kalau Mas Melki sekarang kesibukannya nih apa nih selain skripsi nih? Ya, saya ketua BEM UI itu Januari sampai Desember 2023. Terus sempat membentuk forum anomali. Jadi forum anomali itu forum yang saya buat bersama Gilbran, mantan ketua BEM UGM. Oh, Gilbran atau Gibran? Gilbran ya. Gilbran. Sama Afik ketua BEM Paramadina, sama Haikal ketua BEM Pajajaran. Kita bikin forum anomali sebagai forum diskusi anak-anak muda di berbagai kota untuk diskusi demokrasi. Keliling 13 kota waktu itu, Sulawesi, Jakarta, Jawa dan lain sebagainya gitu. Terus di bulan Maret, perbatasan Maret dan April lah, saya aktif di Taruna Merah Putih, Mas. Taruna Merah Putih. Ya, Taruna Merah Putih ini ormasnya siapa nih? biar gak bingung tuh yang dengerin tuh. Ya, Taruna Merah Putih itu organ sayapnya Partai PDI Perjuangan, Mas. PDI Perjuangan. Oh, dulu kalau nggak salah itu Mas ini ya, Marwar Sirait ya? Iya, salah satu pendiri. Sekarang siapa yang ketuanya? Ketua Umum Taruna Merah Putih hari ini Mas Hendar Prihadi. Wah, itu wali kota saya itu. Kan saya asli Semarang kebetulan. Ya. Dan sekarang beliau nyalon wakil gubernur Jateng ya, bareng Pak Andika Perkasa. Oke. Udah lama berarti Mas Hendar Prihadi jadi ketua? Udah setahun lebih, Mas. Udah setahun lebih ya? Ya karena kan beliau waktu itu pindah ya jadi kepala LKPP. LKPP, betul. Oke, gitu. Berarti tadi bareng siapa namanya? Bareng Gilbran tuh yang sempat rame itu ya, dia bilang apa Presiden Jokowi sebagai apa? Memalukan. Aduh, jadi boleh tuh kapan-kapan nanti podcast juga tuh. Bareng juga boleh tuh. Ya, emang nih temennya aktivis semua, jadi terkenal semua tuh. Jadi Gilbran ya. Mas Gilbran ya. Boleh lah nantilah. Nah, Mas Melki. Jadi ini posisi sekarang sedang dengan skripsi ya. Fakultas berarti? Hukum. Fakultas Hukum sama. Saya fakultas Hukum, tapi saya angkatan 2006. Jadi udah lumayan tuir lah. Kayak gitu. Kalau ngambilnya hukum apa berarti? Kalau saya sekarang lagi di konsentrasinya hukum administrasi negara. Han ya? Han. Kalau saya dulu hukum internasional. Jadi saya ngambilnya dulu itu tentang Kosovo. Lebih ruwet itu, Mas. Kosovo ruwet karena sampai sekarang Indonesia itu tidak mengakui Kosovo sebagai sebuah negara. Kan takutnya kalau dia ngakuin nanti itu jadi jurisprudensi entah Papua atau nanti ada perpecahan macam-macam lah. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau Han berarti bahas apa nih buat skripsi? Kalau saya ngebahas biaya pendidikan tinggi yang kemarin sempat rame itu. Oh ya termasuk UI ya. Termasuk naiknya lumayan kan. Betul. Ini berarti jadi concern banget ya. Concern banget, Mas. Jadi pas saya masih ketua BEM UI aja kita advokasi biaya pendidikan tinggi itu luar biasa gila-gilaan gitu. Ada 900 aduan gitu tentang bagaimana penetapan biaya kuliah tuh naik luar biasa gila-gilaan tanpa transparansi dan pertimbangan yang jelas gitu. Bahkan pas ketika saya masih ketua BEM UI itu tahun 2023, dulu itu kalau di rumpun ilmu sains dan teknologi itu dengan BOP berkeadilan kami kelasnya itu dari 0 rupiah sampai 7,5 juta. 7,5 itu udah paling mahal. Paling tinggi di BOP berkeadilan, sistem itu. Terus di rumpun sosial itu 0 sampai 5 juta. Tiba-tiba ada perubahan di tahun 2023 itu. Di rumpun sains dan teknologi itu dulu maksimalnya 7,5 dengan sistem BOP berkeadilan jadi 20 juta. Itu 2023 bulan Juni Juli gitu. Berarti setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Yang sosial dari dulunya maksimal 5 juta dengan sistem BOP berkeadilan itu jadi 17,5. Kalau sekarang naik lagi atau tetap? Sepertinya nggak ada kenaikan yang begitu masif ya. Terlebih kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan membatalkan permen yang baru itu kan. Jadi kembali pada yang berarti masih pakai yang tahun 2023? 2023. Yang mahal itu? Yang mahal itu. Berarti 2023 nggak diturunin sama rektorat ya? 2023 itu setelah berbagai macam penolakan, Mas. Jadi bisa dicari juga BEM UI 2023 tuh kita kawalnya betul-betul gila-gilaan. Kita ngomong ke Dirjen Dikti pada saat itu Prof Nizam gitu. Kita ngomong ke banyak tempat gitu. Bahkan
rektorat itu kita demoin berkali-kali. Ini masih ada bekas di tangan, ini Mas, luka-luka banyak ini kan. Digebukin satpam. Bekas-bekas pecahan kaca segala macam gitu kan. Di Kepala kampus ya? berdarah di kampus, Mas. Dan itu masih nggak didengar. Akhirnya ya tetap berjalan seperti itu. Jadi semaksimal yang bisa BEM lakukan itu adalah yang dulunya 900 aduan, berangsur-angsur dikurangi jadi 700, jadi 500, jadi 100. Ujung-ujungnya sisa belasan sampai 20-an aduan aja gitu. Oke. Dan kita pakai mekanisme gimana caranya kemahasiswaan menyediakan bantuan atau kita kemudian alumni gotong royong dan lain sebagainya gitu. Ini penyebab utamanya apa? Apakah karena pengurangan alokasi APBN untuk pendidikan? Jadi setiap tahunnya itu Mas, semua kampus selalu mengeluhkan dana BOPTN itu, bantuan operasional PTN dari negara ke setiap kampus itu semakin tahun Kecil. semakin menurun gitu. Padahal kalau yang mahasiswa anggap dan pelajari itu kan beberapa kampus sudah menaikkan derajatnya kan, jadi PTN-BH. PTN-BH itu dari zaman SBY itu. Iya, jadi dulunya mungkin namanya BHMN gitu kan, terus publik dan lain sebagainya dengan Undang-Undang Dikti tahun 2012 semuanya jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Iya. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu kan punya konsekuensi bahwa sebuah kampus itu dia bisa mengelola dan punya otonomi pengelolaan akademik dan keuangan di perguruan tingginya gitu. Dan dengan kata lain dia bisa mencari pemasukan lain dengan kalau di kampus namanya ventura gitu. Mekanisme ventura, sponsorkah, kerjasama dan lain sebagainya. Dan itu diatur undang-undang gitu. Jadi seharusnya kampus-kampus yang sudah menaikkan derajatnya menjadi PTN-BH ini tahu bahwa sumber pemasukan itu tidak semaksimal mungkin mengeruk dari mahasiswa. Gitu. Oke, kalau angkatannya Mas Melki, angkatan berapa berarti? Saya 19, Mas. 2019. Itu satu angkatan ada berapa jumlahnya? Wah, rame, Mas. Tapi kalau saya di Fakultas Hukum aja angkatan saya itu 700. 700 ya. Oke, kalau yang 2023, 2024 tahu nggak jumlah satu angkatan Fakultas Hukum berapa? Fakultas Hukumnya nggak tahu, tapi yang jelas satu UI itu tiap tahunnya menerima belasan ribu ya. Ya. Saya kenapa tanya Fakultas Hukum karena saya itu ingin membandingkan gitu. Jadi ternyata kurang lebih sama ya. Saya lihat misalkan ya, karena saya di Undip, saya kebetulan kemarin ketemu sama dosen Eva Undip. Jadi satu angkatan tuh kurang lebih gitu 800 lah. Iya. Jadi ya beda-beda tipis dan itu memang harusnya sudah nutup ya kalau menurut saya ya, menutupi biaya operasional yang cukup besar. Nah, cuman kalau kita lihat dulu kan zaman saya mahasiswa itu salah satu yang kita demo itu. Dulu waktu saya kuliah itu satu semester berapa? 900.000. Oh, okay. Bahkan saya 2006. Yang 2004 itu kalau nggak salah itu 450. Artinya dari 450 setelah 2 tahun ke saya 900 itu kan naiknya 2 kali lipat. Betul. Artinya tuh dulu biaya kuliah itu sangat terjangkau. Dan itu kalau nggak salah ya, nggak naik sampai saya lulus. Tapi yang bawah-bawah saya naik. Dan itu posisi saya belum ada PTN-BH ya segala macam tuh belum ada tuh. BHMN atau BLU gitu waktu itu sebutannya. Tapi itu juga baru ya kalau nggak salah itu ya UI, ITB, UGM yang mulai ada UM itu. Iya, betul. Nah, jadi itu. Oh, sekarang lumayan ya, mahal ya. Jauh, Mas. Jauh ya. Kalau kemarin saya cek di teman-teman di Undip ya di Semarang ya kurang lebih sama 7,5. Ya mungkin nggak tahu, mungkin naik dikit lah ya. Cuman ya lumayan itu. Nah, kalau sekarang berarti dari semester 1 sampai sekarang juga nggak naik kan? Atau naik juga yang Mas Melki? Kalau dia mahasiswa antara kayak misalnya semester 1 dan lain sebagainya, naik itu cuma buat mahasiswa baru. Baru kan? Oke. Nah, ini seru nih kita bicara soal biaya pendidikan. Nah, kita nanti kita lebih dalam nanti ngobrol. Cuman kita juga pengen tahu nih kesibukan Mas Melki yang lain. Di luar kampus, Mas Melki ini aktif di mana aja? Tadi ada Taruna Merah Putih, ada apa tadi Forum Anomali ya. Itu bagaimana tuh kesibukannya tuh? Jadi kan selepas menjadi ketua BEM UI, saya sadar organisasi yang namanya BEM UI itu kan tiap setahun sekali harus ada pergantian. Dan setiap orang yang jadi ketua BEM UI itu punya beban berat untuk kemudian bisa mengadvokasikan banyak hal yang jadi suaranya masyarakat. Dan dialah yang harus mendapat panggungnya gitu kan. Jadi
saya berpikir ya akan lebih baik saya menepi dalam konteks kemahasiswaan gitu. Saya membuat forum anomali. Jadi ketika situasi demokrasi waktu itu luar biasa kacau, kita mendemo putusan MK nomor 90 yang keluar 16 Oktober 2023 lalu itu, kemudian eskalasinya membesar dan membesar terus, November, Desember, Januari, Februari. Ketika ancaman-ancaman itu muncul, orang tua saya didatangi, Gilbran di kampungnya di Sragen sempat hampir didatangi juga sama Intel-Intel. Didatengin Setiap ya? hari HP saya, Gilbran, Afik, dan Haikal itu dihack, diretas. Ganti nomor nggak? Saya sempat sampai harus beli HP murah satu lagi mas untuk kontekan dengan keluarga gitu. Gitu ya, luar biasa. Jadi ancamannya banyak banget. Kita menilai di tengah situasi yang luar biasa kacau ini kita tetap melaksanakan pemilu, masyarakat tetap kemudian ada sebagian yang merasa ini baik-baik saja. Jadi kondisinya anomali gitu. Makanya kita membentuk forum anomali Forum pada saat anomali, itu. oke. Jadi memang agak serem sih ya kalau udah pada disadap-sadap. Jadi kalau kita bicara sadap-sadap nih, jadi dulu saya sebelum di Kedai Kopi, saya di lembaga riset keamanan cyber namanya Cisrek. Nah, ini urusannya kayak gini-gitu. Jadi saya tuh kemana-mana HP saya bawa 5. Wih. 5 ya, jadi ada nomor saya itu ada ya banyak lah. Semua provider saya bawa. Tapi ya kita ini sedikit tips sih, tapi tipsnya nggak yang bener-bener work ya, karena kan saya bukan tokoh yang harus diincer, kalau Melki beda kan. Jadi yang penting nih nomor WA sama nomor selulernya itu jangan ada di tempat yang sama. Oke. Gitu. Jadi misalkan nih HP saya, ini nomornya halo nih WA-nya. Tapi kartunya yang dalam sini bukan halo. Oke. Yang lain. Kalau bisa orang nggak tahu kok kartu yang kita bawa ini. Ya, itu kalau yang nyadap masih pakai yang software intermediate, inilah nggak tembus lah. Tapi kalau pakainya Pegasus dan kawan-kawan, mau pakai apapun tembus. Tetap kena ya, karena masuknya lewat WhatsApp. Iya, betul. Ya, berarti udah punya pengalaman. Ya semoga ini nanti nggak terjadi lagi lah ya. Iya. Nah, gitu. Kalau yang di Taruna Merah Putih selama ini kesibukannya ngapain aja? Iya, jadi di bulan Maret dan bulan April itu saya ketemu banyak sekali orang yang bisa saya anggap senior mas gitu di dunia politik gitu. Karena saya merasa bahwa apa yang sudah saya perjuangkan 4 sampai 5 tahun di kehidupan kemahasiswaan itu sepertinya akan punya dampak lebih besar kalau dia punya pengaruh-pengaruh untuk mengubah kebijakan-kebijakan struktural kan. Dan di Indonesia kita nggak bisa bohong bahwa kita harus mengacu pada konstitusi kan, itu kewajiban kan. Dan konstitusi itu mengatur bahwa organisasi politik paling resmi untuk kemudian melahirkan perubahan-perubahan struktural cuman partai politik gitu. Dan saya coba menelaah nih, banyak sekali partai politik yang memberikan tawaran mas pada waktu itu. Ada partai A, partai B, partai C dan lain sebagainya gitu. Kemudian pilihannya saya jatuhkan ke PDI Perjuangan pada saat itu. Karena senior-senior di PDI Perjuangan mampu menjawab apa yang saya risaukan pada saat itu gitu. Mampu berdiskusi panjang dengan saya. Saya baca di bawah bendera revolusi itu pas saya SMA mas gitu. Dan itu bacanya sembunyi-sembunyi bukan karena disadap-sadap kayak di Orde Baru atau gimana, bukan. Tapi karena saya nggak punya bukunya, saya harus pinjam punya teman. Kadang-kadang kalau melebihi waktu saya tetap sembunyi-sembunyi baca macam-macam gitu. Jadi sedikit banyak pikiran Soekarno itu sudah saya baca beberapa tahun sebelumnya. Sebelum kampus ya. Dan saya kan jarang menemukan politisi yang bisa berdialektika soal substansi-substansi besar gitu. Dan saya jarang menemukan partai yang kemudian mampu bertahan dengan ideologi yang maksimal gitu kan. Dan di periode 2023-2024, PDI Perjuangan berhasil membuktikan bahwa nasionalisme Bung Karno itu bertransformasi dalam bentuk yang paling konkret, konstitusionalisme. Gitu. Dan saya terpukau dengan hal itu gitu. Dan saya belajar banyak soal PDI Perjuangan, akhirnya bertemu dengan organ saya partai namanya Taruna Merah Putih gitu. Taruna Merah Putih rupanya tempat yang cukup baik lah untuk anak muda berkembang dan belajar banyak soal PDI Perjuangan gitu. Di situ diciptakan keorganisasian pemuda pelopor yang setiap harinya melakukan banyak kegiatan untuk penyebaran paham-paham Soekarnoisme gitu kan, untuk kemudian mempraktekkan ajaran-ajaran Bung Karno gitu, untuk kemudian mengajari anak muda cara berpolitik yang baik dan benar gitu. Dan yang terakhir yang membuat anak-anak muda yang ada dalam TMP itu mampu punya dampak sosial gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara ya, Mas Melki ini masih mahasiswa. Nah, tapi kadang itu kan orang mikir, masih mahasiswa ngapain sih gabung partai politik kan gitu ya? Iya. Padahal kalau kita dulu tarik ke belakang, dulu kan ada namanya NKK-BKK. Betul. Itu tahun 70-an, normalisasi kehidupan kampus. Waktu itu Menteri Pendidikannya namanya kalau nggak salah Daud Yusuf ya. Jadi waktu itu ya
tahun 74 itu ada peristiwa malari 15 Januari. Waktu itu Hari Mensiregar ya, Bang dari UI Mensiregar. juga waktu itu. Jadi waktu itu ada demo besar-besaran menolak investasi Jepang kalau nggak salah tahun 74 itu. Jadi itu investasi asing pertama lah ya, yang dari Jepang yang masuk ke Indonesia. Terus ada demo ya, kayaknya dari peristiwa malari itu mulai timbul nih kalau mahasiswa dibiarkan apa demo-demo kritis ini akan sangat berbahaya. Sehingga puncaknya di tahun 77 itu ada normalisasi kehidupan kampus. Jadi politik praktis ataupun organnya itu nggak boleh masuk ke kampus. Betul. Dan itu efeknya kan sampai sekarang ya. Kalau saya sendiri termasuk yang sebenarnya agak nggak cocok gitu kalau sama NKK BKK. Meskipun sekarang nggak ada apa istilah NKK BKK, tetapi prakteknya kan masih. Betul. Padahal kampus itu kan kawah candra di muka. Betul. Mungkin ada yang secara pemikiran, ideologi di PDIP, terus ada juga yang mungkin dengan partai lain, dan itu kan sebenarnya oke kan. Misalkan pertarungannya kan di perebutan apa ketua BEM mahasiswa itu kan kalau zaman dulu tuh paling kentara seperti itu ya. Meskipun sebenarnya kalau sekarang masih kerasa ya, tapi ya kurang ini ya. Kurang jelas ya, apa gimana? Nah gitu. Kalau sekarang Mas Melki melihat teman-teman kampus sekarang gimana? Kalau melihat terkait preferensi politiknya itu, ya mereka itu sekarang masih apolitis seperti dulu, atau 1 bulan 2 bulan terakhir ini ada pergeseran nggak? Karena kan saya lihat gini, tiba-tiba ya artis-artis dengan peristiwa kemarin yang apa demo untuk mempertahankan putusan MK 60 Ya. itu kan artis-artis turun, komika turun, tiba-tiba Sal Priadi udah lihat kontennya belum? Yang dia lagi konser nyetel Ya, videonya pengen Jui ya, yang Jui Purwoto itu yang dari Bogor yang nyanyiin lagunya Sal Priadi tapi dipelesetin untuk ini, untuk itulah. Iya. Ya, untuk bapak di istana dan keluarganya gitu. Itu kerasa nggak di kampus ada pergeseran mahasiswa yang kemarin masih apatis kok tiba-tiba sekarang kritis, kerasa nggak di kampus sekarang? Iya, sebenarnya saya orang yang paling menentang ya, Bang. Paham-paham bahwa mahasiswa dan politik itu harus luar biasa Dipisah ya dipisahkan. gitu. Karena bagi saya semua sendi kehidupan kita dari kita bangun sampai tidur itu adalah soal politik gitu. Pengambilan kebijakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita salurkan, semua soal politik gitu. Dan menjauhkan mahasiswa dari kehidupan politik itu artinya menjauhkan mahasiswa dari Tridharma perguruan tingginya. Oh iya. Gitu loh. untuk Tridharma mengabdi perguruan pada tinggi. masyarakat. Itu saya sudah jarang dengar tuh. Tridharma perguruan tinggi. Isinya apa aja Mas Melki? Pendidikan, pengabdian pada masyarakat. Nah, itu ya. Gitu. Saya dengernya itu pas mau KKN aja itu. Iya, jadi paham-paham untuk menjauhkan mahasiswa dari politik praktis itu adalah paham-paham yang menjauhkan mahasiswa dari hakikatnya dan menjauhkan mahasiswa dari tugas-tugasnya yang ada dalam Tridharma perguruan tinggi untuk mengabdi, berbakti dan menyalurkan fungsinya pada masyarakat gitu. Karena politik adalah kehidupan masyarakat gitu. Semua sendi kehidupan masyarakat diatur oleh politik. Dan yang paling penting sebenarnya memang ada sedikit pergeseran di kampus soal bagaimana memandang politik praktis. Mungkin kita sudah beda ya dengan zaman Bung Karno dulu, misalnya apa dengan gampang sayap-sayap partai itu bisa masuk bercokol dalam kehidupan kampus dan lain sebagainya. Sekarang di kampus sudah ada peraturan bahwa ketika menjadi pejabat badan eksekutif mahasiswa itu kita tidak boleh sama sekali berafiliasi dengan kepentingan partai politik tertentu. Menurut saya itu adalah peraturan yang cukup baik karena memang badan eksekutif mahasiswa itu diciptakan untuk menjalankan program-program untuk kepentingan mahasiswa. Jangan sampai tersusupi oleh kepentingan-kepentingan lain. Sehingga bagi saya mahasiswa tidak boleh apolitis terhadap kepentingan politik praktis dan malah harus menyalurkan dirinya ketika masa organisasi mahasiswa itu sudah selesai. Carilah wadah aktualisasi lain di partai politik. Karena kalau dulu berbicara banyak soal perubahan, berbicara banyak soal perbaikan, berbicara banyak soal mengkritisi kekuasaan yang sah gitu, harusnya dia mampu menyalurkan itu dalam bentuk badan politik yang paling resmi, namanya partai politik gitu. Jadi kalau dulu gagasan-gagasan politiknya bekerja, artinya ibaratkan manusia otaknya baru bekerja, tapi kalau dia nggak punya badan dia nggak bisa melangkah. Makanya penting untuk orang-orang yang selama ini mengkritik kekuasaan yang sah, punya gagasan-gagasan baik, mengeluarkan kajian gitu, berdebat soal politik di kampus, ketika menjadi aktivis mahasiswa, jangan ragu gabung ke partai politik karena dia sedang dalam selangkah lebih maju untuk mewujudkan gagasan-gagasannya gitu, Mas.
Setuju sih, apalagi ini kan kayaknya partai politiknya mau nambah-nambah lagi nih. Ya kan? Ya, kemarin aja meskipun yang masuk ke Senayan itu cuma 8 partai, ya cuman kita lihat di luar 8 partai itu partai-partai baru cukup banyak ya. Ada Betul. Partai Umat, Gelora, PKN, Garuda. Partai Prima, Garuda, yang udah lama juga ada Perindo, P3 juga nggak masuk. PSI. Ini katanya mau ada Partai Abah kan. Jadi saya pikir ya, ini kesempatannya teman-teman untuk berkontribusi itu sangat besar. Dan saya terlalu setuju tuh, kita nggak boleh apolitik, nggak boleh alergi sama politik, nggak masuk partai politik juga nggak apa-apa, tapi ya jangan apolitis ya. Kira-kira seperti itulah. Mas Melki, lanjut nih. Tadi ya kita kan sempat bahas tuh sedikit terkait putusan MK nomor 60 yang mengubah syarat threshold untuk mengajukan kepala daerah ya, baik di kota kabupaten maupun di provinsi. Nah, menurut Mas Melki sendiri bagaimana? Terus Mas Melki kemarin sempat turun ya. Nah, itu gimana tuh kemarin tuh kondisi tuh? Teman-teman konsolidasinya gimana tuh? Yang jelas saya udah nggak begitu terlibat aktif dalam kehidupan keorganisasiannya, tapi yang bisa saya jamin 100%, demonstrasi kemarin itu sangat organik, Mas. Sangat organik ya? Organik. Semua kota, semua kabupaten, semua provinsi di Indonesia, anak-anak mudanya punya semangat yang sama untuk mengawal demokrasi gitu. Banyak orang bertanya kan, mahasiswa kemana? 6 bulan lebih pertanyaannya begitu habis Pilpres. Orang merasa gerakan mahasiswa itu jenuh. Orang bertanya mahasiswa kemana gitu. Kemarin pembuktian bahwa mahasiswa itu tidak tidur gitu. Masih ada lah ya. Masih ada dan mengawasi terus semua hal yang terjadi di Republik gitu. Dan kemarin sangat organik gitu. Kita bisa lihat bagaimana media sosial itu bekerja dengan luar biasa gila-gilaan gitu. Bagaimana media-media luar negeri itu mengamati kondisi yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting, ribuan orang itu berkumpul di depan titik di DPR itu, sampai DPR kemudian menyerah dengan pemufakatan jahatnya gitu kan. Nggak lanjut ya? Tidak baliknya. lanjut, dan akhirnya kita rasakan semua hari ini. Jadi bagi saya, ya gerakan sosial itu akhirnya berpengaruh luar biasa masif ketika dia mampu didengar di dalam sistem politik yang betul-betul resmi gitu. Kemarin turun bareng siapa aja? Apa bareng Gilbran juga enggak? Gibran di Jogja, Mas. Oh, di Jogja dia turunnya di Jogja ya. Di Jogja. Oke. Berarti kemarin ini nggak sampai malam atau sampai ngelihat yang ada gebuk-gebukan itu nggak? Saya ada di tempat itu sampai sore. Sampai sore. Saya pergi sebentar gitu. Ketika malam mendengar kabar teman-teman itu digebukin dan jadi korban represi aparat keamanan, saya datang untuk menelpon teman-teman yang ada, nawarin bantuan dan lain sebagainya gitu. Saya di Pejompongan, saya bisa ngelihat bagaimana tiba-tiba ada semburan-semburan gitu. Gas air mata. Ada gas air mata, ada water cannon lah dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba ada bunyi-bunyi yang entah itu tembakan atau apa dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas banyak sekali korban, Mas, gitu. Kita data di jalan itu luar biasa, banyak orang yang terluka, banyak orang yang diinjek-injek gitu, banyak orang yang ditendang, dipukulin aparat dan lain sebagainya. Situasinya luar biasa, carut marut malam itu. Dan kalau ada tempat yang paling layak kita salahkan ya aparat keamanan, Mas. Aparat keamanan lagi ya. Jadi memang kemarin bahkan viral sempat ya, ada anaknya almarhum Murdiono. Betul. Iqbal Ramadan ya. Ya, Iqbal. Saya pertama kali dengar beritanya tuh Iqbal Ramadan, saya kira artis. CJR. CJR. Kan banyak ya artis turun gitu kan, komika. Iqbal Ramadan hidungnya patah atau apa kan, judul beritanya seperti itu. Saya kira tapi ternyata Iqbal Ramadan ini juga nggak kalah kesohor kayak gitu anaknya Murdiono. Ini Murdiono nih, bagi yang belum tahu tuh adalah salah satu tangan kanannya Pak Harto ya di ujung Orde Baru. Jadi selain Harmoko ada Murdiono dulu sekretaris kabinet ya kalau tidak salah. Nah, lalu kemarin ya dengan putusan MK seperti itu, kalau menurut Mas Melki itu putusan MK ini kira-kira kemarin itu kan mau diubah ya dengan revisi UU Pilkada. Nanti baiknya seluruh elemen ini mengawal, kan pasti nanti habis Pilkada selesai, RUU ini kan kalau nggak ada revisinya dipakai lagi nih. Betul. Atau mereka mau membuat baru. Ya, pandangan Mas Melki kira-kira ke depan kita itu harus kawalnya sejauh mana? UU Pilkadanya, RUU Pilkadanya, plus kita kan juga punya cita-cita ya, agar undang-undang terkait pemilu yang isinya ada pilpres itu juga ya kurang lebih sama lah
bisa 10% aja itu udah enak banget, sehingga calonnya kan bisa ada 5. Bisa 5 lebih lah. Kayak gitu. Harapannya Mas Melki gimana? Kita kan punya dua hal penting ya dalam sistem hukum yang saya yakin Mas juga tahu gitu. Di Undip itu ada Prof. Sacipto Raharjo gitu kan. Dia punya teori hukum progresif gitu. Hukum itu harus tercipta demi masyarakat gitu kan. Makanya bagi saya kemarin yang ada di Mahkamah Konstitusi dan yang jadi polemik besar tentang putusan MK nomor 60 itu adalah salah satu pengaplikasian teori hukum progresifnya Prof. Sacipto Raharjo yang luar biasa baik gitu. Kondisinya kan carut marut Mas kemarin gitu. Demokrasi kita jadi demokrasi semu, demokrasi prosedural dan demokrasi tiket gitu kan. Seakan-akan demokrasi itu bukan jadi tempat masyarakat itu bisa memilih dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Demokrasi ini seakan-akan menjadi sekedar prosedur bahwa ada calon pemimpin yang sudah diusung, yang sudah disiapkan, yang sudah direstui, dia hanya sekedar berhadapan dengan masyarakat di kotak suara gitu kan. Kalau dia mendapatkan tiket. Kita kan sudah dalam kondisi kegelapan yang kayak gitu Mas kemarin. Jadi putusan MK kemarin adalah salah satu progresivitas yang luar biasa baik untuk menihilkan keadaan gelap tadi gitu, menerangi lagi keadaan yang ada gitu kan. Dan saya dengar argumentasinya Bang Hensat gitu kan di TV mana waktu itu, bahwa kondisinya malah sekarang harusnya yang diatur bukan ambang batas bawah gitu kan, harusnya ambang batas atas gitu. Biar nggak bisa dibeli semua. Betul, gitu. Karena masyarakat harus punya pilihan Mas gitu. Kalau dengan borong-borong partai, borong-borong tiket untuk menjegal satu atau dua calon itu selalu dipraktekkan seperti ini, lama-lama masyarakat nggak punya pilihan. Masyarakat yang nggak punya pilihan lama-lama akan menjadi masyarakat yang apatis terhadap politik. Jadi demokrasi tidak akan menjadi apa-apa kan tanpa pilihan. Yang unik juga yang sekarang belum banyak dibahas, saya lupa itu di peraturan KPU ya kalau nggak salah atau yang mana, kalau nggak salah di peraturan KPU, kalau ada calon lawan kotak kosong dan yang menang kotak kosong itu pimpinan daerahnya pakai PJ. Itu kan gila itu. PJ, ya. Pakai PJ-nya itu sampai 2029. Nah, ini kan membuka masalah baru ya. Tuh. Bisa jadi ya udah deh, yang dimenangkan kotak kosongnya aja, nanti PJ-nya kan yang nunjuk Kemendagri kan. Kemendagrinya siapa nih nanti, masih Pak Tito atau ganti orang kepercayaan Prabowo kan? Kan gitu. Jadi salah satu yang saya kritisi juga itu legasinya Pak Jokowi yang menurut saya tuh kurang oke adalah soal PJ ini. Betul Mas, sepakat itu. Menurut Mas Melki gimana itu? Dulu kan aturannya nggak jelas Mas. Nggak ada lah kan PJ ya. itu ditunjuk, PJ itu kemudian punya wewenang dan lain sebagainya. Tapi PJ itu seakan-akan punya wewenang luar biasa besar karena ditunjuk oleh pusat, tapi sejatinya menurut peraturan dia tidak bisa melakukan mutasi, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa apa dan lain sebagainya. Menjelang akhir kekuasaan Presiden Jokowi, menjelang dekat-dekat pemilu, keluar Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu kan, yang menjelaskan bahwa kalau nggak ada partisipasi masyarakat dalam penunjukan PJ gubernur itu diserahkan pada DPR. Apa ini cukup untuk jadi partisipasi DPR masyarakat? DPRD Mas. DPRD ya. DPRD itu bisa mengusulkan gitu. Jadi ada usulan DPRD, ada usulan ini ntar dikocok gitu, dirembukkan di pusat, Kemendagri tetap memberikan putusan PJ. Jadi ini kan sama saja menyerahkan kedaulatan masyarakat itu pada pemerintah pusat, bukan pada demokrasi gitu kan. Ini kan lama-lama nanti pilkada langsungnya bisa hilang ini. Kalau kita berkaca kepada pilkada Sulawesi Selatan, Makassar ya. Makassar. Kan yang menang kotak kosong. Tapi setahun apa 6 bulan ya? Habis itu coblosan lagi ya. Ya. Artinya kan ya nggak diputusin PJ dong, ya kan? Apa nggak diputusin oleh Kemendagri maupun DPRD. Ini kan menurut saya berbahaya. Itu salah satu catatan saya, legasinya Pak Jokowi yang cukup menurut saya ya, kalau orang bilang nyeleneh ya nyeleneh kalau menurut saya. Kayak gitu, karena ini nunjuk kepala daerah tuh nggak main-main gitu. Mas Melki. Nah, kita balik lagi tuh. Nah, tadi tuh saya mau tertarik terkait kegiatan Mas Melki bersama teman-teman tadi. Ada Gilbran, terus ada siapa lagi tadi? Afid dan Haikal dari Paramadina sama Unpad ya. Di forum Anomali. Nah, ini forum Anomali ini ada nggak keinginan untuk menjadi organisasi yang jauh lebih besar? Karena gini, hari ini kami mengeluarkan rilis terkait kemungkinan nih Prabowo nanti memilih kabinetnya usia muda. Meskipun mungkin dari 40-an
menteri itu mungkin nggak semuanya muda, tetap ada yang tua-tua lah, terutama yang ketua partai. Cuman saya nebak-nebak aja, karena kan kebetulan banyak senior saya yang sekarang jadi orang kepercayaan Pak Prabowo itu di bawah 50 tahun semua. Iya. Di bawah 50 tahun, ya kemarin ada Sudaryono tuh 39 apa 40, jadi wamen, jadi ketua Gerindra Jateng. Nah, terus ada Mbak Sarah. Siapa kemarin Thomas Jiwandono, itu masih under 50 ya. Jadi saya nebak-nebak aja itu. Kayaknya ini bakal banyak menteri yang under 50. Nah, saya juga nyambung dengan Mas Melki di kita sebut apa? Organisasi atau apa nih? Forum ya. Forum Anomali itu menarik. Kenapa? Karena menurut saya anak-anak muda, apalagi yang sudah tampil go public ya, kayak Gibran dan Mas Melki ini memang menurut saya perlu ini ya, branding atau wadah yang memang membuat baju lah, jaketnya agar masyarakat itu tahu ini loh banyak anak muda yang bisa jadi tokoh alternatif, pemimpin alternatif. Karena kalau di luar negeri itu kan membuat partai itu kan mudah ya, membuat partai mudah sehingga banyak yang usianya 30 atau di bawah 30 tuh mereka sudah ada yang jadi misalkan jadi anggota dewan, anggota senat, anggota kongres ya, tapi bukan dinaikin nama bapaknya. Ya. Kalau Mas Satu itu kan 29 ya. Gitu. Gimana tuh ke depan forum Anomali itu mau bagaimana tuh? Karena menurut saya modalnya Mas Melki sama Gibran itu udah cukup entereng loh. Gitu. Ya, yang jelas forum Anomali itu sudah berkeliling di belasan kota, Mas. Dan di tiap kota itu kita coba tawarkan mau nggak jadi anggota forum Anomali. Ya alhamdulillah puji Tuhan hari ini di grup kita udah ada hampir 1000-an gitu kan orang yang pengen di grup WA atau Telegram. Kita WA, Mas. WA, gitu. ya. Udah ada hampir 1000-an orang anggota forum Anomali gitu yang tersebar di belasan kota. Dan isinya ya bebas, dia mau anak organisasi apa, kalau dia sudah aktif parpol mana gitu. Kalau dia bahkan bukan organisasi atau parpol tertentu, tapi dia tertarik membicarakan demokrasi, gabung forum Anomali. Karena forum Anomali itu kita pengen arahkan jadi forum diskusi pemikiran, Mas. Karena hari-hari ini kita sadar bahwa jangan sampai demokrasi kita jadi jargon-jargon gitu kan. Jadi kalau sesuatu itu susah untuk dipahami kan dia sekedar jadi slogan apalagi jargon gitu kan. Kita nggak pengen itu terjadi, makanya kita pengen demokrasi itu mau seliar apapun dia harus dibicarakan. Dan salah satu wadah anak muda untuk bicarain itu ya forum Anomali gitu. Ya kedepannya forum Anomali bakal lebih mencoba untuk membangun hal-hal yang institusional gitu, Mas. Misalnya apa kita fokuskan membangun organisasi dengan struktur gitu. Apa kita kemudian perbesar lagi kota-kota yang ada gitu. Apa setiap tahunnya kita coba jaring anggota baru apa. Ya. Selalu pikirin itu sih, Mas. Karena saya tuh kepikiran ya, kalau organisasi yang anak muda itu ini bukan kita mau bicarakan salah satu capres ya, Pak Anies. Jadi waktu saya kuliah dari 2006 sampai 2010, waktu itu organisasi yang sedang banyak dibicarakan oleh mahasiswa, paling fresh graduate itu Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Jadi saya waktu itu memang termasuk yang diajak teman untuk ikut Indonesia Mengajar, tapi posisi waktu itu karena saya habis lulus jadi relawan Gunung Merapi. Karena waktu itu ada Gunung Merapi meletus di Magelang, Jogja. Jadi saya nggak jadi mendaftar segala macem. Saya nggak tahu tutup ya beda-beda beberapa bulan. Teman saya tuh dapat di Maluku, di Masohe apa ya. Pokoknya itu harus naik kapal berapa jam gitu dari pulau utama. Ya itu dulu menjadi pembicaraan teman-teman mahasiswa zaman saya ya, dari tahun-tahun 2006 sampai 2010. Nah, saya pikir juga kita sekarang itu saya belum ini ya, belum menemukan, mungkin saya juga nggak tahu, makanya saya kepikiran tuh, wah forum Anomali harus jadi sesuatu. Ya, mungkin betul, sepakat karena menurut saya ya saya pengen ada tokoh-tokoh baru itu, anak muda, kalau bisa di bawah 30 tahun. Nah ini jadi ini fungsinya podcast ini juga gitu.
Kita pengen ngobrol sama anak-anak muda ya. Jadi kemarin yang udah dateng Mas siapa lupa saya namanya tuh, Mas Darmawan dari Ketua Mahasiswa Hindu se-Indonesia. Kita nanti seminggu bisa dua kali lah dari anak-anak muda, tokoh-tokoh mahasiswa maupun gerakan mahasiswa yang datang pada acara inilah. Mungkin ini terakhir nih pertanyaan ini. Ini kan nanti Pak Prabowo 20 Oktober, ini kan pelantikan. Ya, tadi kan saya bilang tuh kita sih pengennya banyak menterinya usia di bawah 50 tahun. Ya kalau ditanya sih pengen di bawah 40 tahun kan. Siapa tahu saya keanggot. Ngimpi kan, boleh ngimpi kan. Nah, Mas Melki melihat gimana ini? Pak Prabowo ini kan beliau ya di berbagai forum bilang mau membuat kabinet yang mungkin agak gemuk ya. Karena menerima berbagai kelompok politik baik partai maupun non partai. Ya. Nah, ini menurut Mas Melki bagaimana nih Pak Prabowo nanti ke depannya kabinetnya bagaimana? Lalu juga Pak Prabowo ini kan akan menerima warisan Pak Jokowi, salah satunya itu adalah kondisi kelas menengah kita yang semakin menurun. Kompas membahas itu, Kumparan membahas itu, dan semua para peneliti bahkan Pak Faisal Basri UI juga menyampaikan ini kondisi kelas menengah kita banyak yang turun kasta ya. Nah, ini menurut Mas Melki bagaimana nih korelasinya Pak Prabowo dan kondisi kita yang kurang menguntungkan? Iya, sebenarnya situasi yang diwariskan Pak Prabowo luar biasa banyak yang kompleks Mas ya gitu. Secara filosofis institusi demokrasinya pun nggak begitu baik gitu. Selama 10 tahun terakhir Pak Jokowi itu kita kurang begitu baik dalam menjaga infrastruktur demokrasi, setidaknya 2 tahun terakhir gitu. Kita bisa melihat bagaimana pernah putusan MK itu dianulir oleh DPR gitu, dan kemarin hampir terjadi lagi gitu. Pernah kemudian Mahkamah Konstitusi itu kemudian tidak menjalankan fungsi dengan baik sehingga mengganggu prosedur-prosedur demokrasi gitu. Kita bisa melihat bagaimana kekuasaan bisa membuat aturan seenaknya dan lain sebagainya. Institusi kelembagaan kita luar biasa hancur gitu. Jadi salah satu PR terbesar Pak Prabowo adalah merapikan kembali institusi negara tadi. Sehingga bagi saya dia perlu sosok Menko Polhukam, mungkin Mendagri, mungkin juga Menkumham yang luar biasa kuat dan kokoh gitu. Mendagri, Menko Polhukam, dan atau Menkumham, ya, yang luar biasa mengerti gitu. Jadi jangan sampai sekedar menunjuk orang yang menjalankan tugas, tapi punya orang yang punya pemikiran besar tentang tugasnya gitu Mas gitu. Pak Prabowo punya banyak sekali nama kan di situ, ada Prof Yusril, mungkin juga ada Prof Jimli kalau kita bicara soal kelembagaan publik gitu ya. Mungkin juga pakar-pakar tata negara lain di situ gitu. Sehingga bagi saya harusnya bisa memperbaiki dulu institusi demokrasi hari ini gitu. Perbaiki dulu institusi demokrasinya. Betul. Ya. Oke. Karena itu salah satu kritik besar kita kan Pak Anies Baswedan kan gitu kan, punya gagasan perubahan tapi institusi demokrasinya tidak punya gitu. Makanya senang kita dengar dia pengen bikin partai politik kemarin, karena bagi saya harusnya begitu gitu. Iya nih, 2-3 hari rame banget itu. Iya, mungkin itu salah satu PR-nya Pak Prabowo. Yang kedua memang tadi ya, saya kurang mengerti korelasi program makan siang gratis itu Mas. Karena makan bergizi gratis sekarang namanya. Makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Anak sekolah. Makanya bagi saya sebenarnya itu sudah masuk di dalam era PBN gitu kan, dan Bu Sri Mulyani bahkan sudah menyiapkan itu gitu kan. Dan sudah ada bahkan Pak Thomas Jiwandono jadi Wamenku untuk mempersiapkan itu juga gitu. Gimana dia mampu memanfaatkan kondisi keuangan yang betul-betul terhimpit itu tidak hanya untuk makan bergizi. Ada pengangguran yang butuh scale up lapangan pekerjaannya gitu. Ada kondisi kelas menengah yang butuh stimulus-stimulus lebih. Hari ini Tapera kemarin sempat jadi permasalahan besar. Hari ini kondisi housing kita luar biasa nggak adil gitu. Hari ini infrastruktur kita nggak merata gitu. Bagaimana transportasi umum hari ini baru dirasakan Jakarta tapi tidak dengan kota-kota lainnya. Hari ini kondisi keuangannya begitu terhimpit. Jangan sampai makan bergizi untuk anak-anak itu membuat anak-anak tidak bisa berjalan ke sekolahnya karena nggak ada infrastruktur gitu kan. Nggak bisa membuat anak-anak itu kemudian dapat jajan dari orang tuanya karena orang tuanya nggak dapat lapangan pekerjaan gitu. Jangan sampai kondisi keuangan yang terhimpit itu mengganggu banyak hal gitu. Yang terakhir yang jangan sampai lupa sebenarnya, kok ini pribadi saya Mas ya gitu.
kepemudaan tuh penting Mas gitu. Karena 10 tahun terakhir zaman Pak Jokowi ini kita nggak melihat program-program pembangunan kepemudaan yang maksimal. Seakan-akan orientasi kepemudaan tuh selalu kartu prakerja, kartu ini, Kartu-kartu aja ya. Karena kondisi kepemudaan yang baik itu kan akan berdampak penting bagi masa depan negaranya gitu. Jadi Kemenpora itu perlu banyak pembenahan juga Mas gitu. Saya. Iya, nggak cukup menterinya usia 32. Jadi itu bukan berarti itu langsung jadi solusi yang mantap kan. Nah, menurut Mas Melki nih, dengan tadi kan fokus ke kepemudaan ya salah satunya ya. Menurut Mas Melki apa saja nih yang bisa real dilakukan oleh Pak Prabowo selain menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga yang mungkin sangat-sangat ya mungkin dekat dengan anak muda atau masalah anak muda, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Iya, kepemudaan itu sebenarnya nggak simpel orang berusia muda, Mas. Di situ terbangun juga harusnya rencana jangka panjang kepemudaan kita akan sejauh mana perkembangannya. Misalnya perlu ada program pengembangan life skill, soft skill dan lain sebagainya untuk menunjang dia ke depan gitu. Yang kedua, perlu ada sebuah penyerap aspirasi maksimal gitu agar kepemudaan ini punya tempat untuk nyampein banyak hal. Yang ketiga, ini nyerempet dikit Mas, soal keolahragaan. Kemarin kita lihat di Olimpiade kita ada Fedrik dan ada panjat tebing dan apa kalau nggak Kalimantan salah. Barat tuh. Dan Kalimantan Barat. Jadi badminton kita bahkan tidak kita dapat perunggu gitu kan. Sementara biasanya kita bisa dapat lebih gitu. Di cabang lain pun seperti itu. Jadi banyak yang harus dibenahi gitu Mas. Keolahragaan apalagi gitu. Padahal olahraga tuh ya, kalau pengelolaannya benar, itu bisa jadi industri yang perputaran ekonominya luar biasa. Betul. Dan itu sebenarnya sekarang terlihat tuh, artis-artis itu sekarang main tenis, main badminton, bahkan lari aja itu jadi konten, sponsornya gila itu banyak banget. Dan itu saya lihat tuh dari beberapa pengurus olahraga itu merasa annoying, merasa iri. Gua buat nggak dapat sponsor, mereka buat dapat sponsor, artinya kan ini ya tinggal kolaborasi ya. Betul. Artinya sebenarnya ini kesempatan itu ada. Oke, Mas Melki. Nah, mungkin terakhir deh kita butuh statement dari Mas Melki ya. Apa sih yang diharapkan Mas Melki terhadap Pak Jokowi yang sudah mau selesai di 20 Oktober dan harapan singkatnya juga untuk Pak Prabowo? Bagi saya Pak Jokowi sudah selesai ya. Dan Pak Jokowi mempercepat kemunduran ingatan orang-orang akan dia itu dengan putusan MK nomor 90, dengan kondisi demokrasi yang carut marut, dengan pengerahan aparat yang memukuli warga sipil luar biasa besar gitu, dan dengan banyak hal lainnya gitu. Pak Jokowi sudah melakukan banyak sekali kesalahan dalam koridor demokrasi, sudah melakukan banyak sekali kondisi yang tidak begitu baik ya dalam merawat bangsa gitu, sehingga Pak Jokowi di masa-masa terakhir harusnya mampu menunjukkan keteladanan yang luar biasa maksimal gitu. Saya rasa publik sudah tidak butuh lagi ya pencitraan-pencitraan yang berlebihan gitu. Selalu saja membuat publik bingung di tengah kondisi yang luar biasa kacau dan lain sebagainya, tidak memberikan statement. Ketika kondisi sudah mereda baru memberikan statement. Itu kan jadi kebiasaan-kebiasaan yang nggak begitu baik gitu. Harusnya kan podium istana hadir untuk menjawab banyak hal. Dan itu nggak terjadi di zaman Presiden Jokowi gitu. Membiarkan masyarakat bingung, malah menghabiskan anggaran begitu besar untuk influencer yang bahkan bagi masyarakat tidak ada fungsinya gitu. Sehingga bagi saya Pak Jokowi harus semakin menunjukkan keteladanan yang luar biasa gitu. Keteladanan itu bisa hadir lewat banyak hal. Ini jadi kritik Mas ya, tapi kemarin itu orang ngomongin banyak hal, ngomongin soal private jet, Gulfstream gitu. Gila itu. Saya sebenarnya mau nanya itu cuman nggak berani. Iya kemarin. Pokoknya nanti kita buat sesi khusus. Iya. Pokoknya media sosial beberapa minggu terakhir membicarakan Kaisang memakai private jet, membicarakan bahkan yang paling parah dan tidak pantas menurut saya membicarakan soal Erina Gudono dan bau badan dan lain sebagainya gitu. Membicarakan soal Gibran, Bobi dan lain sebagainya gitu. Bagi saya konteks bau badan Erina memang tidak relevan dan tidak pantas dibicarakan. Tapi itu menunjukkan bagaimana publik hari ini tidak suka dengan setiap inci dari badan-badan kekuasaan, Bang. Iya. Gitu. Bahkan sampai hal terkecil pun bisa dikritisi. Artinya ketidaksukaan publik, kebencian publik akan hal-hal yang salah dari orang yang paling tinggi dalam kekuasaan yang adalah Presiden Jokowi hari ini sudah luar biasa besar. Jadi hari ini kita sudah tidak bisa berbohong bagaimana kebencian itu ada dan menular dan harus segera disiram.
disiram dengan keteladanan Presiden contagious. Ya. Iya. Jadi benar-benar menular ya. Saya juga kaget. Masyarakat tiba-tiba sangat vokal, sangat berani untuk menyatakan ketidaksukaannya ya. Betul. Seperti itu. Luar biasa. Lalu untuk Pak Prabowo, harapannya? Saya kemarin sebenarnya tidak memilih Pak Prabowo, Mas. Kita harus akui gitu. Saya suka dengan gagasan perbaikannya Mas Ganjar, saya suka dengan gagasan perubahannya Mas Anies Baswedan gitu. Tapi sebagai warga negara yang baik dan taat konstitusi, Pak Prabowo sudah ditetapkan menjadi pemenang gitu. Jadi kita punya kewajiban besar untuk mengimbangi dengan argumentasi-argumentasi dan juga pendapat-pendapat masyarakat yang logis dan berdasar, dan kita punya peranan besar untuk mengawal gitu. Anak-anak muda itu punya panggilan-panggilan zaman gitu. Di setiap zaman tuh anak-anak muda selalu punya peranan besar untuk menyampaikan sesuatu tentang zamannya. Dan anak muda yang menjadi muda di zamannya Pak Prabowo tentu punya panggilan zaman itu. Panggilan zaman kita adalah dengan tetap mengawal, mengawasi, dan memastikan jalannya pemerintahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hal-hal baik demi masa depannya anak-anak muda. Masa depan anak muda yang baik itu gimana? Nggak mungkin masa depan anak-anak muda itu bisa baik kalau kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. Nggak mungkin masa depan anak-anak muda itu bisa terjamin baik kalau korupsi dibiarkan merajalela. Nggak mungkin masa depan karir potensi anak-anak muda itu bisa berjalan baik kalau nepotisme dan praktek-praktek dinasti politik terus dilaksanakan. Oke. Cocok ya. Jadi memang Pak Prabowo ya, Anda insya Allah dilantik 20 Oktober. Kami tidak ingin mengganggu jalannya pelantikan Anda, tapi tolong dengarkan ya harapannya anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda berharap Anda bisa melakukan banyak perbaikan untuk bangsa dan negara seperti janji-janji Anda, bahkan di beberapa acara Rakernas Partai terakhir Pak Prabowo selalu bilang dengan tegas akan mengejar koruptor sampai kemanapun. Betul. Itu hal yang sudah saya rindukan ya, sudah lama tidak saya dengar dari mulut Pak Jokowi berbicara soal koruptor. Dan itu kita harapkan semoga Pak Prabowo nanti ini benar-benar bisa mewujudkan itu, karena tantangan ke depan nanti luar biasa berat. Ya, sebelum saya akhiri, terima kasih Mas Melki sudah mau bergabung di podcastnya Kedai Kopi. Insya Allah kita next akan kontak-kontak lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Ya teman-teman, ya terima kasih sudah mau menonton podcast ini. Ya kita butuh masukan teman-teman, silahkan komentar di kolom komen ya. Undang Mas Melki lagi dong, nah kayak gitu boleh, atau undang siapa, silahkan. Jadi kita ingin ada feedback juga dari teman-teman, dan kita juga berdoa semoga Republik ini terus tegak berdiri, ya anak-anak muda juga bisa memberikan karya terbaik untuk bangsa. Terima kasih Mas Melki. Terima kasih banyak Mas. Ya. Siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.